Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif di bulan suci Ramadan perlu adanya semua pihak yang ikut peran serta dalam menjaga keamanan serta kenyamanan pada saat bulan suci Ramadan untuk menekan angka kriminalitas pada saat bulan suci Ramadan. Nah pemirsa, kali ini tema kita yaitu ciptakan Kamtibmas kondusif di bulan Ramadan. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Kompol Jufri selaku Kabak Ops Polresta Bengkulu. Selamat sore Bang Jufri. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa Bang Melian Sori selaku warga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Menunggu kabar waktu baik. berbuka. Menjelang berbuka puasa ya. Betul. Oke pemirsa, tema kita yaitu ciptakan Kamtibmas kondusif di bulan Ramadan. Kita ingin mengundang juga pemirsa di rumah bisa berinteraksi bersama kita, bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541. Oke, mungkin dari Bang Jufri terlebih dahulu ya sebagai Kabak Ops Polresta Bengkulu. Mungkin sejauh ini ya selama beberapa tahun lamanya pada saat bulan Ramadan ini mungkin apa saja sih biasanya kendala yang dirasakan pada saat bulan suci Ramadan ini, mungkin dari masyarakatnya kah, terjaga keamanannya atau tidak seperti itu? Jadi kami perlu sampaikan bahwa memang biasanya mendekati bulan suci Ramadan, pada saat bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri ini terjadi intensitas kejahatan itu biasanya meningkat. Oleh karena itu kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita menciptakan Kamtibmas dengan khususnya menjadi polisi bagi diri sendiri dulu. Di luar itu kan kami juga sudah sekarang ini melaksanakan operasi pekat namanya, penyakit masyarakat. Itu semua dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kejahatan. Ini kita sudah mulai razia tempat-tempat hiburan, kemudian penjual miras, kemudian hal-hal lain yang kira-kira memang ini selama ini mungkin akan berdampak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Oke, ini biasanya pada saat menjelang bulan suci Ramadan ya, apalagi pada saat bulan Ramadan ini sendiri. Ini kan seperti yang Abang bilang tadi ya, banyak sekali tindak kejahatan yang mulai bermunculan. Ini biasanya contohnya saja biasanya apa sih yang terjadi? Biasanya? Jadi yang terkait masalah kejahatan ini paling banyak ini pencurian. Pencurian itu untuk saat ini saja dari awal Januari sampai sekarang ini masalah pencurian pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor yang paling tinggi. Di bulan Januari kita itu sampai 44 kendaraan yang dicuri. Alhamdulillah di bulan Februari turun menjadi 29, kemudian ini terakhir nih ada 19. Nah ini masih ada waktu 7 hari, ya mudah-mudahan di bawah dari terus menurun, tapi ini tidak terlepas peran serta dari masyarakat. Kemudian karena kita lihat rata-rata kasus ini terjadi, mohon maaf sebelumnya, ini karena kita terlalu percaya, mungkin terlalu merasa aman parkir di teras rumah,
cukup dikunci stang. Padahal dari pelaku yang kita amankan, dikunci stang itu adalah kendaraan yang paling mudah mereka ambil, mereka curi. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa hasil interogasi kami dengan pelaku, jadi modusnya mereka itu ikut ngekos di sekitar TKP sambil memantau situasi. Sampai seniat itu ya? Iya. Jadi dia memantau situasi, oh ini peluang izin ini ada. Jadi mungkin seminggu di situ ya sudah, action lagi. Atau tidak ada temannya yang ngekos di situ, itulah yang mengajak dari luar. Akhirnya menggambar, oh situasinya seperti ini. Tapi ada juga yang karena situasi terdesak misalnya karena ekonomi. Ada juga. Tapi kan untuk sementara hal seperti itu kan tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Karena kalau dijadikan alasan pembenar, agar pasti akan melakukan hal yang sama. Padahal yang melakukan orang sehat. Kalau mereka dia mau bekerja dengan baik, saya rasa tidak sulit. Masalah ekonomi tidak terlalu menjadi ancaman serius maksudnya untuk melakukan kejahatan. Kalau karena dia punya badan tubuhnya sehat. Yang jelasnya, mari kita bersama-sama menjaga Kamtibmas ini dengan menjadi polisi bagi diri sendiri dulu, masyarakat. Karena kemarin ada yang kita amankan, lucu. Jadi pelaku itu malah menyalahkan korban. Menyalahkan korban. Iya, ditanya kan dia merampas salah satu honorer. Dia jalan pakai tas, dirampas di jalan. Pelaku itu yang kita amankan itu, kok kamu ini? Iya Pak, salah sendiri, dia sendiri, jalan sendiri tengah malam. Saya sebenarnya tidak berniat, tetapi karena saya lihat ini, saya lagi susah, langsung. Nah itu berarti kan ini sampai segitunya, pelaku itu malah menyalahkan korban. Jadi oleh karena itu peran serta kita semua. Walaupun demikian kita tetap, karena alasannya dia karena kepepet, anaknya mau minum susu. Tapi kita bisa lihat dulu situasi dan kondisinya. Padahal dia ini sehat. Nah oleh karena itu dengan demikian peran serta kita semua, masyarakat, kalau di rumah tangga yang paling utama. Karena banyak juga pelaku kejahatan ini anak di usia sekolah, 16 tahun yang melakukan pencurian. Padahal kan ya seandainya mungkin orang tua berperan, dia mungkin bisa mengawasi, menyampaikan, mengarahkan anaknya. Ini mungkin karena kita kurangnya perhatian kepada anak, akhirnya di luar itu tidak terdeteksi. Memang orang tua. Oke Bang, kita lanjutkan dulu ke Bang Meliansori. Mungkin tanggapannya dari warga sendiri, gimana sih suasana Kamtibmas di bulan suci Ramadan ini? Ya, pertama kita menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa karena ini bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi dan dilipat gandakannya amal kebaikan. Tentu sebagai warga, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, menghidupkan masjid, menghidupkan kegiatan-kegiatan Islami, dan sebagai warga juga berharap banyak kepada teman-teman kepolisian kan, teman-teman kepolisian agar kemudian karena memang domain mereka untuk kemudian menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, tugas walaupun itu harus juga bersinkronisasi dengan semua pihak, mulai dari ulama, tokoh agama, masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa memang karena Bengkulu ini sudah declare kota religius. Pak Wali Kota Bengkulu sudah menyampaikan kota Bengkulu ini religius. Bahagia warganya kan? Religius kotanya, insya Allah religius kotanya. Artinya jangan sampai kita sudah melabelkan religius, tapi kenyataan di lapangan tidak religius. Nah, beberapa hal yang perlu diperbaiki di kota ini adalah kita apresiasi lah teman-teman kepolisian sudah melakukan upaya-upaya razia, miras dan lain sebagainya. Tapi beberapa hal kalau kita lihat di daerah Pantai Panjang kan begitu banyak tempat-tempat hiburan malam yang itu tempat-tempat maksiat. Nah ini yang harus diintenkan lagi. Beberapa hari jelang Ramadan kemarin terjadi pembunuhan antara petugas keamanan kan, petugas keamanan di tempat hiburan itu, bukan aparat ya, tapi petugas keamanan yang menjaga di situ saling tikam kan. Jadi artinya ini selama bulan Ramadan ini, dan kalau perlu memang ya selamanya tempat-tempat hiburan yang mengundang di bulan suci Ramadan, hari-hari biasanya juga untuk kemudian mewujudkan visi Pak Wali itu sebagai kota religius. Oke, Bang, harap kira-kira tempat hiburan, kemudian panti-panti pijat, apalagi yang ilegal, miras, untuk kemudian bersama aparat dan pemerintah Kota Bengkulu dan warga untuk saling support bagaimana itu terbebas dari Kota Bengkulu, sehingga suasana religius apalagi di bulan Ramadan ini bisa kita rasakan nyaman, ya, dan gitu. juga aman. Oke, kita akan jelas ya Bang ya, akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu ciptakan Kamtibmas kondusif di bulan Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.